Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 6. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Kebetulan hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Hadi di pembelajaran PDOK. Ya. Sebelum kita mulai ke materi, kelas 6 Bapak cek yang hadir tinggal sedikit. Syarul ada di belakang? Terus siapa lagi? Darul Hadro, Vino? Ada keperluan keluarga. Terus siapa lagi? Naila? Mbaknya nikahan. Siapa lagi? Dinda? Dinda Tasya? Tasya tidak berangkat juga. Berarti sisa 1, 2, 3, sisa 8 orang. Dari total siswanya berapa mas? 16. Berarti yang tidak masuk ada berapa? Ada 8. Banyak ya. 8 16. Nanti sisa berapa siswanya? 8. Berarti yang ini ada 8. Berarti yang tidak masuk? Yang tidak masuk berapa? 16 dikurangi 8. Oke. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa di dalam hati dimulai. Selesai, sekalian kita doakan juga untuk teman-teman kalian apabila ada yang sakit, semoga bisa segera sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Kalau yang sedang beraktivitas atau berkegiatan lain dengan keluarganya atau keluar lain, mudah-mudahan kegiatannya dilancarkan. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan mencoba belajar senam lantai. Materinya nanti ada 2 gerakan saja yang akan kita pelajari untuk hari ini. Headstand dan handstand. Ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu senam lantai? Masih sih? Oke. Pak Adi sudah siapkan senam lantai. Adalah jenis olahraga yang beraktivitas keras. Ada yang bisa bantu baca? Ayo. Boleh. Senam lantai adalah jenis olahraga yang gerakannya dilakukan di atas matras. Oke, stop dulu. Matras, coba tunjuk yang mana matras. Baik, yang warna biru ya. Seperti kasur, ada yang tebal, ini tebal seperti kasur, ada juga yang agak tipis. Biasanya digunakan untuk alat bantu ketika melakukan olahraga senam lantai. Lanjut, Fadel. Olahraga ini sangat baik untuk meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Oke, koordinasi tubuh. Meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Nanti untuk gerakan-gerakan yang akan kita pelajari itu dominan di kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Ya, karena biasanya kalau kita manusia normal kan berjalan kakinya di bawah. Kalau handstand berarti nanti kepala di bawah, kaki di atas. Kalau handstand ya pakai tumpuannya pakai tangan, kakinya di atas. Nanti kita coba. Sebelum nanti kita materi ke yang inti, Pak disampaikan dulu aturannya. Pada saat melakukan gerakan ya, jangan lakukan ketika itu tidak disuruh. Yang pertama, jadi sesuaikan dengan instruksi supaya tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, gerakan sesuai dengan urutan. Lakukan gerakannya sesuai dengan urutan.
Berikutnya lakukan secara bergantian, jadi tidak semua orang langsung melakukan kecuali disuruh. Kalau tidak disuruh ya berarti satu-satu, satu dulu lakukan. Sudah selesai orang pertama, baru orang yang kedua dan seterusnya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Untuk kesepakatan kita di pelaksanaan materi senam lantai ini. Manfaatnya, fleksibilitas, gerakan-gerakan pegangan dalam senam lantai sangat efektif untuk membuat tubuh lebih lentur. Biasanya kalau olahraga itu sebelum mulai ada pemanasan kan? Ya. Itu juga sebenarnya termasuk senam. Karena digunakan untuk kita melenturkan otot-otot. Kemudian meningkatkan kekuatan. Kalau meningkatkan kekuatan jelas lah. Misal kita mau handstand berarti tangannya harus kuat. Kalau tangannya tidak kuat, jatuh. Ya. Pada saat kita melakukan handstand juga otot-otot di lengan, di bahu itu berkontraksi. Itu juga bisa sebagai latihan beban. Ya. Contoh misalkan kalau latihan beban untuk tangan misal push up. Ya kan push up. Kalau yang paling umum biasa dilakukan oleh masyarakat push up. Sebenarnya bisa juga dengan handstand, tapi ya jarang. Yang bisa juga dengan handstand. Kemudian meningkatkan koordinasi melalui gerakan yang kompleks. Kalau yang sekarang tidak begitu kompleks, hanya satu gerakan, tidak ada kombinasi gerakan lain. Terus meningkatkan koordinasi antara otak dan tubuh. Kadang-kadang ada instruksinya tangannya lurus, tiba-tiba kepalanya nempel di matras. Nanti kita akan coba pada saat praktik ya. Kemudian membantu menjaga berat badan ideal. Jadi bagus ya senam lantai karena dia punya intensitas yang lumayan, ya intensitas menengah, jadi dapat membakar kalori lebih banyak. Gerakan dasarnya yang seperti sudah pernah kita lakukan ada guling depan, guling belakang, kayang, sikapling, push up, sit up, plank. Ada yang lain juga gerakan senam lantai. Nah, tadi kan sudah ada kegiatan senam kompleks ya, berarti Pak dianggap kalian sudah melakukan pemanasan. Jadi hari ini kita bisa langsung ke materi inti. Sebelumnya sebelum nanti kita pakai matras, tadi pertanyaan dulu. Siapa yang merasa takut melakukan ketika akan melakukan kegiatan senam lantai? Ada? Berani semua? Ada takut ya? Takut ya? Enggak berani aja. Berani ya. Jadi harus berani mencoba. Kalau apa saya takut, itu adalah hal yang wajar. Ya, kalau takut itu adalah hal yang wajar. Ketika kita berhasil mengalahkan ketakutan, ya sebenarnya kita sudah berhasil. Walaupun mungkin gerakannya belum sempurna. Tapi ketika kita mau mencoba, berarti itu sudah berhasil. Ya, dari sisi keberanian dan kemauan. Oke, silakan bergeser. Berarti anak-anak matrasnya dibawa ke tengah, matras birunya dibawa ke tengah, yang lainnya bergeser ke sebelah sini saja. 3. Oke, ini matrasnya kita akan langsung pakai. Siapa yang berani mencontohkan untuk headstand dulu ya? Headstand boleh, silakan Adel. Dari posisi berdiri dulu. Nanti kepalanya posisi awalnya adalah seperti orang sujud. Nah, seperti orang sujud. Baik, terus pelan-pelan kakinya lurus dan naik. Naikkan lutut ke sabar, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya. Lututnya naik ke siku. Lututnya naik ke situ. Oke, kita ganti. Kajian dulu. Lututnya naik ke situ, baru kamu dorong ke atas. Tahan beberapa saat. Jangan
yang dulu. Ulang lagi. Gusti boleh. Headstand ya, yang ditambah dari headstand. Tahan, baru naik ke atas. Rapat kakinya. Oke, kasih dulu tangan. Yang tadi dilakukan Fadel sama Febian, teknik awalnya sudah betul. Tapi pada saat penyelesaian, keseimbangan tubuhnya hilang, ya koordinasi tubuhnya kurang pas, jadi akhirnya malah jadinya ke kayak. Ya, baik, silakan langsung bikin barisan terus dicoba satu per satu. Ini tidak dibantu dulu ya. Kalau misalkan ada yang kelihatan perlu dibantu, berarti nanti akan Pak dibantu. Kalau yang tidak, berarti dilakukan sendiri. Silakan. Mesti. Lurus kakinya ke atas, tahan beberapa detik. Jatuhnya di roll mana sih ya? Lanjut, Fadel. Naik ke atas kakinya, terus Fadel. Nah, tahan sendiri bisa. Kalau bisa ditahan berarti dia keseimbangan tubuhnya sudah dapat. Nah, tidak seimbang. Lurus ke atas, lurus rapat. Kepala kayak orang sujud mau sholat. Kepala naik ke atas pelan kakinya. Lurus ke atas. Sendiri kuatnya tuh. Coba. Nah, jatuh. Ulang. Apa? Tahan. Jatuhnya ke depan ya, jatuhnya ke depan. Parel. Naik ke atas. Lurus tahan apa kakinya apa. Ini sendiri. Lurus parel. Ya, cukup. Duduk lagi. Bisa takut, duduk lagi dulu. Oke, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah praktik tinggal saya yang belum. Karena masih praktik tidak apa-apa ya. Sekarang siapa yang selain bisa ada lagi yang takut? Ada yang merasa tadi belum sentuhan? Ada yang tadi posisi kepala dan badannya belum kuat ya Pak? Terus tiba-tiba jadi akhirnya kepalanya kenapa? Sakit? Kepalanya kuat ya? Itu membuktikan bahwa senam lantai itu ya tadi membutuhkan melatih kekuatan otot. Jadi kalau yang belum kuat ya biasanya hanya harus seperti yang tadi. Ya, ada yang luka? Sakit? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke handstand. Kalau tadi handstand, kita akan lanjut ke handstand. Poinnya hampir sama, hanya kita akan mulai dengan awalan yang berbeda. Jadi kalau handstand dari posisi berdiri dulu, ya, terus didorong ke atas. Jadi kakinya lurus, terus didorong ke atas. Ya. Tangannya lurus. Kalau tadi handstand kepalanya di matras. Kalau handstand tangannya kepalanya tidak di matras. Kita pakai alat bantunya ini saja. Ya, nanti kalian silahkan ditahan beberapa detik di atas. Saya kan tadi mau coba, boleh mesti. Masih di sini ya. Posisi awalnya kayak tadi, kayak sikap pesawat, kakinya angkat satu ke belakang, tangannya di depan. Nah, kayak posisi pesawat. Nah, dorong ke atas. Lagi Gusti. Oke. Tadi bantu tangan seperti ini. Ini handstand. Berat kan? Ya, perutnya kelihatan. Terus lagi. Supaya dimasukkan dulu ya. Ini dimasukkan dulu. Supaya tidak kelihatan perutnya. Siapa lagi berani?
coba. Siap. Jadi ya, tidak dibantunya hanya di sini. Jadi kamu yang dorong sendiri. Ini kalau misalkan kamu di rumah bisa dengan bantuan tembok. Kalau bisa bertahan tangannya gemetar, berarti itu membuktikan bahwa ini melatih otot juga. Yang sudah sebelah sana. Adel. Yo. Lurus kakinya. Kakinya lurus kayak orang mau siap pesawat terbang gitu ya. Nyeruduk, Nah, nyeruduk. pas ke atas kakinya tetap lurus. Oke, kalau tadi ditepuk nanti jatuh di atas ke belakang. Dorong. Lagi der. Dorong. Lagi der. Dorong der. Nggak lurus. Oke. Tidak lurus ini. Tidak lurus. Rapat kakinya. Ya, cukup ke belakang. Siap ya. Ya, 1, 2, 3 mulai. Wih, pohonnya. Tangannya mengangkat kepala, jadi kepalanya tidak ada di bawah. Lagi. Oke, lagi bisa. Lagi. Habisin. Tambah lagi ya, tambah gerakan ke belakangnya. Oke. Nah, ini benar ya, sudah lurus. Turun sendiri lagi, pelan-pelan. Oke. Sebelah sana, lanjut. Farel, kakinya lurus seperti sikap pesawat terbang. Terus kayak pesawat terbang. Nah, jadi kamu tangan di sini didorong ininya. Era, dorong. Lurus, lurus, kakinya lurus. Iya. Tidak pas ya tangannya, share, apa? Share apa? 1, 2, 3. Oke, lagi. Tangannya lurus, Jar. Tangannya lurus. Tahu sikap pesawat terbang ini, Jar? Nah, kepalanya lihat ke sini. Nah. Terus dorong kakinya ke atas. Iya. Jar. Tuh. Koordinasi tubuhnya belum sinkron. Siap. Tuh, ayo. Coba dulu bisa. Setelah ini kita bahas ya, lanjut. Satu. Sudah turun. Ayo Nisa. Tangan dulu. Ya, dorong ke atas. 1, 2, 3, 4. Lagi. Satu kali lagi.
Karena kalau misalkan tidak dibantu itu beresiko, terutama ketika kamu baru pertama kali melakukan. Tapi kalau kamu mau Pak, saya nggak apa-apa nggak dibantu, mau coba kamu handstand jatuhnya langsung jatuh atau roll depan, itu nggak apa-apa. Dan di gerakan senam lantai itu kalau di perlombaannya ada penilaiannya. Dari handstand jatuhnya roll depannya ada penilaian. Kalau di pada saat lomba, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Tidak ada. Kalau tidak ada, tadi lagi yang nanya nih. Lebih sulit mana, handstand atau handstand? Handstand. Handstand. Kenapa lebih sulit handstand? Karena rata-rata kekuatan tangannya belum kuat, jadi lebih sulit handstand. Kemudian selanjutnya ini boleh dilakukan sendiri tanpa pengawasan orang tua nggak? Kalau misalkan kamu lakukan di rumah, boleh nggak kamu lakukan tanpa pengawasan orang tua? Hah? Jangan ya. Boleh, tapi kalau kamu sudah bisa ya boleh. Tapi tetap walaupun yang sudah bisa, atlet sekalipun ketika latihan ya harus ada yang mengawasi. Apalagi kalian yang baru belajar. Jadi usahakan ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Kalau di sekolah Pak Adi, kalau di rumah bisa orang tua atau orang yang lebih tua atau orang yang mengerti. Ya, karena bisa jadi ini bukan bisa jadi ini akan membahayakan kalau dilakukan dengan tidak benar. Ya, jadi ketika nanti di rumah, Pak saya mau latihan di rumah, boleh, tapi jangan sendiri. Ada temannya berdua, misalnya Gusti sama Febian, nggak masalah, karena Febian sudah tahu bagaimana cara membantunya. Oke, terakhir satu lagi, kita coba tanpa dibantu. Handstand, kita coba tanpa bantuan. Ada yang lihat dari sini, berarti teman-teman yang lain geser. Ada yang berani? Iya. Oke, ada yang berani balik ke sana, yang belum berani sambil melihat dulu di sini. Kalau yang mau nyoba boleh di sana. Silakan, siap. Terus diluruskan kakinya. Kalau sudah tidak ini jatuh ke sana, boleh kayak gini boleh. Ya, ayo coba. Jarak awas nih di belakang. Ya, Michelle. Tahan. Jatuhnya di roll depan saja. Enggak boleh. Lagi. Jatuhnya roll depan aja. Jadi tidak sakit lagi tangannya. Kayak boleh, silakan. Aku kayak latihan pelan-pelan ya. Pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Sekali lagi, boleh jatuhnya kayang boleh. Kalau kamu sudah siap, boleh jatuhnya kayang. Oke. Bagus nih, jatuhnya bisa kayang. Untuk posisi mendarat bisa kamu kombinasikan, bisa kayang, bisa jatuh seperti biasa, bisa roll depan. Roll depan itu kayak lompat harimau. Ya, cukup boleh duduk lagi. Ada tuh, duduk lagi. Nah, jadi tadi siapa yang belum berani mencoba sama sekali? Bisa. Bisa. Fajar itu belum berani nggak? Berani nyoba tapi belum berhasil sama tidak berani mencoba itu kan beda. Ya. Sekali lagi ini kamu harus lakukan dengan bantuan. Satu bantuan alat, kedua bantuan orang lain. Kalau kamu lakukan sendiri. Alatnya di rumah kalau ada matasnya pakai matas. Kalau tidak ada di kasur juga bisa. Tapi ya kalau sering-sering juga nggak bagus ya kalau di rumah. Pasti nanti dimarahin orang tua kamu. Ya, jadi cukup kita lakukan menurut tadi cukup kita lakukan di sekolah saja. Ya, sampai sini apa?
dua gerakan ya. Gerakan apa saja tadi? Handstand,